bergeser ke arah pasukan gabungan. Posisi pasukan tersebut masih berada di wilayah Qin dan sedang melintas di wilayah Kastil Sekiren. Sontak pasukan Qin yang berada di atas kastil dan warga Sekiren yang melihat iring-iringan pasukan besar tersebut, tampak antusias. Unit Hisin melihat antusiasme masyarakat Sekiren saat unitnya melintas. Menyadari kalau pasukan gabungan sudah sampai di Sekiren. Itu tandanya hanya 2 hari perjalanan untuk sampai di Kinan, tempat suplai mereka disembunyikan. Dan setelah mengambil seluruh suplai di Kinan mereka bakal merubah arah ke tenggara. Yang dimana saat itu Riboku bakal menyadari tujuan Qin yang sesungguhnya. Sejak saat itu kecepatanlah yang menentukan semuanya. Apakah Qin berhasil menerobos gerbang pertama wilayah Zhou yaitu Retsubi dan masuk ke ibu kota Zhou? Atau Riboku CS akan datang terlebih dahulu dan memperkuat gerbang tersebut? Dan semua strategi tersebut bergantung pada Osen selaku komandan tertinggi pasukan gabungan, jelas Karyoten. Di saat Karyoten berpikiran kecepatan adalah segalanya. Komandan tertinggi malah menginstruksikan seluruh pasukan untuk beristirahat. Yang dimana keputusannya tersebut membuat semua orang pintar yang tergabung di pasukan gabungan bertanya-tanya. Kecuali Kanki yang selalu santai kaya di pantai. Dan yang paling kesal atas perintah Osen itu adalah Karyoten, yang menurutnya memutuskan berhenti di dekat Kinan sangat beresiko. Sampai akhirnya semuanya mengerti dengan keputusan Osen. Yang ternyata Osen memprediksi hari itu bakal turun hujan. Dan sebelum hujan itu turun semua pasukan sudah mendirikan tenda dan beristirahat di dalamnya. Pasukan Kanki dengan segala kegoblokannya heboh, merasa beruntung tidak basah kuyup. Bos mereka yaitu Jenderal Kanki menjelaskan dengan segala kecerdasannya. Menurutnya hujan bisa membuat pasukan lelah. Dan dengan beristirahat bisa menghemat tenaga mereka. Kanki mengatakan kalau Osen tidak sebaik yang dikatakan bawahannya. Jika situasi tidak memungkinkan Osen bahkan bisa memerintahkan mereka berlari seperti dikejar setan, katanya. Yotano pun berpikiran demikian ketika mendengar anak buahnya tahu hasil dari keputusan Osen itu. Begitupun dengan Karyoten, yang sebelumnya ngedumel sendiri gara-gara keputusan aneh Osen. Sekarang Karyoten malah takjub, kalau Osen bisa memperhitungkan hal yang sekecil ini. Beralih ke garis depan Zhou Barat Juuka. Jenderal Shisui mendapatkan laporan tentang pasukan besar Qin. Mereka melaporkan bahwa pasukan Qin akan tiba 2 hari lagi di Kinan, dan mereka memprediksi bahwa setidaknya membutuhkan 5 hari lagi untuk sampai di Kokoyu. Dirasa sudah sesuai rencana, Jenderal Shisui memutuskan untuk bergabung di Komando Pusat. Dan memberikan komandonya kepada prajurit yang bernama Biu. Kalau terjadi sesuatu Jenderal Shisui meminta mereka untuk segera melaporkannya. Yang tidak lama dari itu Jenderal Shisui mendapatkan laporan bahwa mereka kehilangan kontak dengan kelima mata-mata mereka yang dikirim ke pasukan suplai musuh, yang membuat Jenderal Shisui berpikir. Anehnya dari sekian banyak mata-mata Zhou hanya di Kinan yang tertangkap. Yang akhirnya pikiran Shisui berfokus di Kinan. Ia bertanya-tanya atas dasar apa Qin membuat pengamanan yang begitu ketatnya di pos suplai. Akhirnya Jenderal Shisui menyadari bahwa selama ini Kinan dijadikan tempat penyimpanan makanan yang sebenarnya. Tebakan Jenderal Shisui tersebut membuat tentaranya kaget. Mereka bertanya-tanya bukankah mereka melihat semua suplai tersebut berjalan ke Kokuyo. Jenderal Shisui sadar ada kemungkinan Qin merubah sasarannya. Sayangnya ia tidak punya bukti untuk hal itu. Setelah menyadari itu Jenderal Shisui langsung mengirimkan laporan kepada Riboku. Jenderal Shisui juga memerintahkan mata-mata mereka untuk memastikan seluruh suplai yang sekarang berada di Kokuyo. Bersamaan saat Jenderal Shisui mencium ketidakberesan Qin, bersama itu pula mata-mata pribadi Osen datang memberikan pesan. Yang katanya sumber pesan tersebut bukanlah dari Zhou. Orang itu memberikan gulungan kecil tersegel merah, yang artinya laporan sangat penting. Setelah membacanya Osen memberikan pesan tersebut kepada anak buahnya dan meminta untuk membakarnya setelah mereka mengetahui isi pesannya. Yang pasti mereka kaget setelah membacanya. Tidak lama dari itu Osen langsung memerintah pasukannya untuk mempercepat barisan. Area garis depan markas pusat Riboku Buhaku. Saat orang suruhan Shisui menuju ke sana dengan laporan pentingnya. Tiba-tiba utusan lainnya menghadap Riboku, melaporkan yang isi laporannya sama seperti yang diterima Osen. Sehingga setelah mendengar pesan tersebut membuat markas pusat gempar. Dan pesan itu berisi tentang kerajaan Yan yang tiba-tiba nyenggol wilayah Zhou, di saat Zhou diambang invasi dari 200.000 pasukan Qin. Riboku langsung bergerak cepat ia meminta peta dan analisis tentang jumlah pasukan dan tujuan tentara Yan. Dan Riboku meminta memanggil orang yang paham dengan wilayah yang sedang disenggol Yan tersebut. Berkat pergerakan Yan,
Akhirnya pasukan besar Qin sampai dengan mulus di Qinan. Tempat yang akan menjadi penentu perubahan arah dan takdir mereka, katanya. Pasukan unit Hisin akhirnya menyusul tiba di Qinan dengan kondisi sudah larut malam. Bihei dan yang lainnya memperhatikan pasukan yang sudah sampai terlebih dahulu dan mereka masih belum mendirikan tenda. Dan itu menjadi pertanyaan bagi anggota unit Hisin, kecuali Ten dan kapten mereka yang sudah tahu strategi sebenarnya. Yang tidak lama dari itu seorang komandan 5.000 datang meminta unit Hisin untuk segera menuju tenda pusat. Ketika Sin sampai di tenda pusat, ternyata semua komandan sudah berkumpul dan Sin lah komandan terakhir yang datang. Sehingga membuat Jenderal Doman jengkel. Yang akibatnya Shin menjadi pusat perhatian para komandan di tenda tersebut. Osen mengumumkan akan mengubah arah dari Qinan ke Gyo. Semua komandan yang mendengar perintah tersebut terkejut kecuali ketiga komandan muda unit independen Qin yang sudah tahu itu. Dengan raut muka yang ketakutan Heki mencoba memperjelas. Apakah Gyo kota terbesar kedua di kerajaan Zhou? Heki bertanya. Dan Osen membenarkan. Osen yang didampingi dua jenderal lainnya berdiri di depan para komandan pasukan. Meminta untuk tidak memikirkan hal lainnya karena persiapannya sudah dibuat. Osen memerintahkan semua pasukan untuk berangkat sekarang juga. Dan tugas para komandan memantau kecepatan pasukannya masing-masing. Dan jika ada pasukan yang terlambat, siap-siap saja kepala komandan pasukan tersebut melayang, ancam Osen. Para komandan yang mendengar perintah Osen langsung ketakutan. Kecuali Otanwa dan Kanki yang menampilkan ekspresi sebaliknya. Dan untuk Moten, Sin dan Ohon ketiganya sangat bersemangat. Moten mengatakan begitu mengubah arah Riboku pasti menyadarinya. Dan sejak itu tinggal menunggu siapa yang lebih dulu sampai ke pusat kerajaan Zhou. Dan tidak ada jalan mundur lagi bagi mereka, katanya. Shin sambil tertawa ngakak menolak untuk mundur. Melihat kedua teman yang tidak akrabnya tersebut, Ohon meminta mereka untuk tidak terlalu antusias lantaran mereka belum sampai di kota tujuan mereka. Moten membenarkan tapi menurut Moten sebentar lagi itu akan terjadi. Karena malam ini Qin akan mengendap-endap masuk ke kota Zhou dan membuat Riboku terkejut ketika pagi nanti. Shin kembali ngakak ia tidak sabar melihat ekspresi wajah Riboku saat itu terjadi. Garis depan Zhou Barat Buhaku. Riboku mendapatkan beberapa laporan tentang jatuhnya kastil-kastil oleh tentara Han. Di tengah kebingungan Riboku itu, tiba-tiba ia kembali mendapatkan laporan tentang pergerakan Han yang menuju kota Seika. Mendengar kata Seika membuat Riboku terkejut. Bukan hanya Riboku, semua orang yang berada di pusat komando Zhou terkejut. Dan ternyata mereka terkejut lantaran melihat Riboku terkejut. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Riboku. Sedangkan pikiran Riboku sendiri tertuju pada seseorang yang menurutnya orang tersebut tinggal di Seika. Dan orang itu adalah Shibaso. Saat Riboku mengatakan nama Shibaso, tidak ada satupun para komandan yang berada di pusat komando mengenalnya. Ada seorang komandan yang tahu tentang Shibaso itu pun cuma mendengar. Menurutnya Shibaso merupakan wali kota Seika dan ia mendengar bahwa Shibaso sudah mati akibat sakit keras. Riboku menjelaskan semua itu hanya alasan Shibaso saja untuk menolak perintah dari pemerintah Zhou yang dibencinya. Yang ternyata Banaji pun tahu soal Shibaso. Menurut Banaji alasan tersebut juga sebagai tameng untuk menolak penunjukannya sebagai salah satu tiga langit agung Zhou. Yang artinya Shibaso yang mereka bicarakan setara dengan Riboku yang juga merupakan salah satu tiga langit agung Zhou. Semua orang terkejut mendengar semua fakta tentang Shibaso tersebut. Bahkan ada komandan yang tidak percaya kalau di tempat terpencil seperti Seika ada orang sehebat Shibaso. Salah satu komandan menjawab pertanyaan tersebut, menurutnya justru di tempat-tempat terpencil seperti itu bisa menemukan monster dan orang-orang jenius, katanya. Tapi sepertinya Kaine masih meragukan Shibaso. Yang akhirnya Riboku mengatakan tentang hal lain tentang Shibaso. Faktanya yang merekomendasikan Shibaso sebagai tiga langit agung Zhou adalah Riboku. Itu Riboku lakukan supaya Shibaso bergerak. Dan Riboku tahu selain itu Shibashi tidak akan peduli kecuali ada yang sengaja membuat masalah di wilayahnya Seika. Dan Riboku sangat yakin dengan talenta Shibaso tersebut. Yang tidak lama dari itu Riboku mendapatkan laporan tentang Shibaso bergerak dengan 5.000 pasukannya. Banaji yang mendengarnya sedikit tertawa, yang menurutnya Yan sudah salah perhitungan dan sudah membangunkan macan tidur, katanya. Riboku mulai merencanakan pengusiran prajurit Yan yang dipimpin Ordo yang dimana Shibaso menjadi andalannya. Dengan bergeraknya Shibaso membuat Riboku bisa fokus kepada musuh mereka yang berada di barat.
Di tengah ketenangannya tersebut, Riboku sadar bahwa Jenderal Shisui tidak kunjung kembali dari garis depan. Seorang yang menerima laporan dari Jenderal Shisui meminta maaf, karena laporannya tertunda lantaran sebelumnya mendapatkan masalah dari timur. Dan sekarang orang itu menjelaskan pesan dari Shisui, yang memutuskan untuk tinggal di Juuka karena melihat gerak-gerik Qin yang mencurigakan. Dan ia juga menjelaskan, bahwa Jenderal Shisui melihat kalau mereka sudah tertipu dan menebak arah lain dari Qin selain Qinan. Mendengar Shisui berpirasat Qin mengubah arah selain Qinan, membuat Riboku kembali panik. Riboku membuka peta tapi dilihat dari bagaimanapun Riboku tidak melihat kesalahannya. Tapi saat ia mengingat iring-iringan suplai dari Qinan ke Kokuyo, Riboku mulai bertanya-tanya, apa semua itu palsu? Menurutnya mustahil memalsukan konvoi suplai hanya dengan beberapa hari saja. Tapi saat itu Riboku mengambil sisi terburuknya. Ia anggap benar konvoi itu palsu. Lantas kemana tujuan 200.000 pasukan Qin tersebut? Riboku mulai mensimulasikannya di peta. Semakin lama mensimulasikan semua kemungkinan, semakin melotot mata Riboku. Riboku mencoba memprediksi pergerakan Qin ke selatan. Menurut Riboku di sana ada sungai kuning yang menjadi benteng alami Zou. Dan meskipun mereka pergi ke timur, satu-satunya yang menunggu mereka adalah pertahanan kokoh ibu kota Zou. Sampai akhirnya Riboku menyadari kota Gyo lah sasaran sebenarnya dari 200.000 pasukan Qin tersebut. Dan untuk kesekian kalinya markas pusat komando Zou kembali terkejut. Riboku berteriak memaki Qin sudah gila, katanya. Saat matahari terbit pagi itu, Jenderal Shisui mendapatkan laporan tentang pasukan besar Qin di Qinan sudah hilang tanpa jejak. Seorang penjaga heran melihat burung pembawa pesan tidak seperti biasanya terbang dari arah pegunungan Taiko. Tidak cuma itu saja, penjaga tersebut dikagetkan dengan burung pembawa pesan yang terbang sebanyak itu. Dan burung-burung tersebut menuju Kantan ibu kota Zou. Dan isi pesan itu sukses membuat penerima pesan ketar-ketir. Ia langsung memerintahkan Kantan siaga 1. Tapi respon raja mereka cukup santai. Ia tahu Qin sedang menuju ke arahnya, bisa-bisanya masih bisa santai di kolam renang. Lebih konyol lagi, Raja Zou lebih mementingkan kolam renangnya daripada wilayah Zou itu sendiri. Dikatakan meskipun semuanya hancur, ia tidak akan membiarkan Qin mengambil kolam renangnya. Dan itu membuat penerima pesan kesal. Yang tidak lama dari itu, pejabat tinggi Zou yang bernama Kakukai datang. Ia malah mengusir pembawa pesan yang menurutnya mengganggu raja. Penerima pesan menjelaskan bahwa Kantan terancam. Dan mengatakan isi pesan Riboku meminta pasukan Kantan dipersiapkan untuk menghadang 200.000 pasukan Qin di Retsubi. Dan di tengah situasi itu bisa-bisanya Raja Zou tersinggung karena diperintah Riboku. Yang akhirnya permintaan Riboku tersebut ditolak. Menurutnya pasukan elit Kantan bertugas melindungi raja. Seolah tahu permintaannya bakal ditolak. Riboku meminta persetujuan untuk menggunakan prajurit yang tersebar di kota-kota kecil sekitar Gyo. Akhirnya rencana terakhir itu disetujui oleh raja. Sedangkan Riboku sendiri sedang menuju Kantan melalui pegunungan dengan pasukannya secepat mungkin. Putei melihat pasukannya jauh tertinggal di belakang. Tapi menurut Banaji, fokus utama mereka sekarang adalah mengantar Riboku ke ibu kota Zou secepat mungkin. Yang tidak lama Jenderal Shisui dan pasukannya bergabung dengan Riboku. Shisui meminta maaf sebelumnya tidak bisa bergabung di Buhaku. Riboku malah merasa terbantu oleh Shisui. Berkatnya Riboku bisa mengetahui rencana Qin. Sedangkan Kaine mempertanyakan waktu mereka, apa masih sempat atau sudah terlambat. Menurut Riboku, sempat enggaknya itu tergantung pertempuran di Retsubi. Jika pertempurannya berlangsung lama, berarti belum terlambat untuk Zou. Dan pasukan bantuan dari Kantan ke Retsubi berguna untuk memperlambat jalannya pasukan Qin. Tapi Kaine tidak yakin raja mau membantu mereka dan semua orang setuju dengan pemikiran Kaine. Menurut Banaji, yang menjadi penentu saat ini adalah kekuatan kota-kota kecil Zou yang bisa menahan lebih lama dari gempuran 200.000 pasukan Qin. Bergeser ke arah Qin. Pasukan unit Hisin mempertanyakan kecepatan pasukannya. Shin menjelaskan bahwa pasukannya tertinggal jauh dari pasukan Osen dan Kanki. Yang sudah berada di depan, bahkan dikatakan mereka sudah memisahkan diri dari infanteri dan memberangkatkan kavaleri terlebih dahulu. Dan yang bisa mengimbangi kecepatan mereka yaitu pasukan baru unit Hisin. Justru pasukan veteran unit Hisin yang malah ketinggalan. Tidak lama Letna Sosui memberikan laporan bahwa arahnya sedikit melenceng dari target. Karyoten membenarkan justru ia sengaja memilih jalan memutar untuk menghindari peperangan yang tidak penting dengan kota-kota kecil Zou. Dikatakan dengan pasukan unit Hisin saat ini, kota-kota kecil Zou langsung tutup gerbang ketika melihatnya.
Yang jadi masalahnya ketika unit Hisin harus melintasi kota yang agak sedikit besar. Bisa sedikit menghambat pergerakan unitnya. Alasan inilah yang membuat Karyuten memutuskan untuk mengambil jalan memutar menuju Retsubi. Akhirnya pasukan besar unit Hisin sudah sampai di Sungai Kuning, yang artinya sebentar lagi Retsubi akan terlihat. Tapi ternyata pasukan kecil Zo datang menghadang. Anak baru unit Hisin langsung panik melihat itu. Seorang prajurit melaporkan kepada Osen tentang musuh yang ada di depan mereka. Diperkirakan musuh berjumlah 3.000 sampai 5.000 tentara. Mereka terbagi menjadi dua kelompok yang dimana niat mereka menghantam pasukan belakang dan samping secara bersamaan. Dan pergerakannya semakin mendekat lebih cepat dari perkiraan. Dengan tenang Osen memerintahkan untuk mempertahankan kecepatan dan jangan melambat, dan tidak memperdulikan musuh yang baru saja datang tersebut. Menurutnya mereka bukan gangguan karena Jenderal Kanki bisa menanganinya. Dan terlihat pasukan Kanki setelahnya memisahkan diri dan menghadang para pengganggu itu. Yang tidak lama dari itu pasukan unit Hisin berhasil menyusul, dan menyaksikan pertempuran antara pasukan Jenderal Kanki dan Zo di sebelah kiri mereka. Selain pasukan Kanki tidak ada yang ikut bertempur. Di sebelah kanan dari pertempuran itu adalah pasukan besar Qin, dengan mulusnya meneruskan perjalanan. Prajurit yang tidak memahami taktik pasti menyalahkan Osen seperti anak baru dari unit Hisin yang menurutnya kalau semua pasukan menggerus pasukan Zo saat ini, mungkin bisa dengan mudah mengalahkannya. Tapi Karyuten mengatakan bahwa keputusan Osen sudah benar dan alasan Zo menghadang mereka tidak lain dan tidak bukan hanya untuk memperlambat pergerakan pasukan Qin. Menurut Ten, Zo akan gembira jika ide anak barunya tersebut benar-benar terjadi. Salah satu komandan unit Hisin berceloteh walaupun pasukan Kanki berjumlah 40.000 dan lawan mereka hanya 5.000 bukan tidak mungkin mereka menang tanpa terluka. Tapi perkataannya tersebut berhenti saat melihat pasukan pegunungan yang dipimpin Ratu Pegunungan, yang menghiraukan pertempuran tersebut seolah tidak terjadi apa-apa. Karyuten mengatakan bahwa inilah yang menjadi keuntungan dari pasukan gabungan. Jenderal Kanki Otanwa dan Osen. Ketiganya memiliki pasukan setara peperangan saat penaklukan Kokuyo. Dan sekarang ketiganya bergabung. Dengan begitu pasukan gabungan saat ini bisa mengatasi peperangan di 3 situasi sekaligus, jelasnya. Karyuten dan Shin mengingat perkataan Shohei Kun yang dimana Shohei mengatakan semakin ke depannya nanti, semakin rumit pertempurannya. Dan justru hal itu juga yang bisa membuat pasukan gabungan menunjukkan potensi kekuatan sejati mereka. Kegagalan memanfaatkan situasi tersebut akan berimbas pada hilangnya peluang kemenangan. Dan Shohei yakin di situasi sulit saat itu kemampuan para unit mudanya akan muncul. Setelah teringat dengan motivasi Shohei tersebut membuat Shin bersemangat. Shin berteriak meminta pasukan untuk tidak mengkhawatirkan pasukan Kanki. Menurutnya pasukan Kanki mungkin sedang sial, sampai harus menjadi pasukan pertama yang menjalankan pertempuran. Hal itu juga berlaku bagi unit Hisin. Shin tidak tahu kapan dan di mana pasukannya akan bertempur setelahnya. Untuk itu Shin memerintahkan pasukannya untuk mengikuti instruksi Osen, dan maju masuk ke wilayah ibu kota Zo selagi Riboku Jenderal musuh masih di belakang. Setelah berjalan jauh kali ini, unit Hisin menyaksikan unit Gyokoho sedang bertempur. Dan respon Shin kali ini hanya bisa melewatinya begitu saja, sambil berharap Ohon dan pasukannya baik-baik saja. Pasukan gabungan Qin berkali-kali dihadang oleh pasukan Zo. Namun para pengganggu tersebut masih bisa ditangani oleh detasemen yang dikirim Osen. Sehingga pasukan utama tetap utuh. Yang berarti usaha Zo berakhir sia-sia lantaran gagal memperlambat laju pasukan besar Qin masuk ke ibu kotanya. Beralih ke Kanyo, para pejabat Qin mendapatkan pesan tentang pasukannya yang berhasil tiba di kota Roudo sehari lebih cepat dari perkiraan. Menurut Shohei jarak dari Roudo ke Retsubi hanya berjarak 2 hari perjalanan. Lalu setelahnya hari yang dinantikan akan tiba. Malam itu unit Hisin sedang beristirahat. Shin beserta komandan unit Hisin lainnya sedang menggosipkan Retsubi. Yang dimana menurut Shin mereka akan sampai di sana besok atau lusa. Karyuten membenarkan, Karyuten juga menyamakan Retsubi dan Kankuko Qin. Yang dimana keduanya sama-sama pintu masuk ke wilayah masing-masing. Dan dengan semangat Shin berceloteh kalau Shin dan pasukannya harus bisa mendobrak pintu masuk ke wilayah Zo tersebut. Dan pergosipan Retsubi itu ditutup oleh semangat patriotisme dari Letna N, yang dimana ia mengatakan bahwa di momen itulah acara utamanya akan segera dimulai, katanya. Letnan Sosui mempertanyakan apakah Jenderal Osen sudah mengirimkan pesan terkait Retsubi. Karyuten mengatakan belum. Dan jawaban Karyuten tersebut membuat Garo sedikit khawatir.
Menurutnya yang akan mereka serang setelahnya adalah pintu masuk ke wilayah Zhou. Dan untuk menyukseskan itu butuh pasukan besar. Seorang komandan unit Hisin lainnya membenarkan ucapan Garo. Karyoten setuju dan menjelaskan bahwa di pertempuran kali ini satu kesalahan saja bisa membuat pasukan Qin terkepung dari berbagai arah. Belum lagi pemimpin musuh sedang dalam perjalanan dari barat. Begitu pasukan tiba di Retsubi, pasukan Qin wajib merebutnya dengan cepat. Dan Karyoten yakin saat ini Jenderal mereka Osen sedang memikirkan taktik tersebut dengan hati-hati. Garo berpikiran jika perkiraan Karyoten benar, pasukan unit Hisin hanya akan jadi penonton nantinya. Tapi Shin menegaskan terlibat tidaknya unit Hisin nanti saat perebutan Retsubi. Ia meminta pasukannya harus tetap siap siaga. Dan Shin yakin pertempuran itu akan terjadi besok atau lusa. Dengan tenang dan yakin Letnan Kyokai menegaskan pertempuran itu jelas akan terjadi besok. Keesokan harinya, hari ke-10 sejak pasukan Qin berubah arah di Kinan. Akhirnya pasukan Osen yang paling depan sampai pada jarak pandang Retsubi. Osen mendapatkan laporan tentang Retsubi yang tidak terlihat pasukan besar di dalamnya. Yang artinya dalam peperangan kecepatan Osenlah pemenangnya. Prajurit Osen semua mengejek merasa kasihan kepada Zhou yang tidak berhasil mendapatkan bantuan pasukan untuk menghentikan 200.000 pasukan Qin. Mereka juga yakin bahwa Zhou tidak akan mengira kalau Qin akan menyerang mereka langsung ke jantung pertahanannya. Jenderal Ako melaporkan bahwa pasukan pertama Osen siap diperintahkan menyerang kapan saja. Yang diikuti pasukan Osen lainnya. Tapi Osen memerintahkan pasukannya untuk tetap di tempat. Ia malah memerintahkan pasukan Jenderal Yotanwa dan pasukan independen unit Hisin untuk menjatuhkan Retsubi. Sehingga membuat para komandan Osen kaget.